Jangan masuk rumah, Corona. Akhirnya sampai rumah juga. Hore, ayah pulang. Eits, tunggu. Jangan peluk ayah dulu. Tunggu ya, ayah mandi dulu. Kok pakai mandi dulu sih? Kan lama. Ayah kan habis dari luar rumah. Memang kenapa? Kita harus membersihkan diri dulu setelah dari luar rumah agar terbebas dari virus corona. Jadi kalau habis dari luar rumah sebaiknya 1. Melepas sepatu di luar rumah. 2. Membuang benda-benda yang tak perlu ke tempat sampah. 3. Menyemprot barang bawaan dengan disinfektan. 4. Jangan langsung istirahat dan memegang benda-benda di dalam rumah. 5. Jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga. Segera bersihkan diri dengan cara cucilah tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. Kedua, mandi. Ketiga, ganti baju yang bersih. Nah, sekarang ayah sudah bersih. Hore, kita main sama-sama yuk ya. Jangan lupa bersihkan diri dulu setelah dari luar rumah ya. Jangan masuk rumah, Corona. Hus. Shalom adik-adik, halo. Apa kabar adik-adik di rumah? Adik-adik berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Wah, nggak kerasa ya, hari ini kita udah ketemu lagi buat ibadah sekolah minggu via online. Wah, adik-adik tetap harus semangat ya, walaupun hari ini kita masih tetap ibadah dari rumah. Oke? Nah, adik-adik, hari Minggu ini kita punya tema. Tema kita itu adalah mari kita saling memaafkan. Tapi di sini kita juga akan belajar untuk meminta maaf. Jadi adik-adik jangan cuma memaafkan aja, tapi kita juga harus belajar untuk meminta maaf. Oke? Nah, adik-adik jangan lupa juga, tadi itu selalu mengingatkan ke adik-adik untuk jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, terutama di masa pandemi ini yang perlu lagi naik-naiknya adik-adik. Adik-adik jangan keluar-keluar dulu ya, kalau keluar jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Oh, dan jangan lupa adik-adik harus makan yang banyak, biar stamina tubuhnya tetap bagus dan gak gampang tertular penyakit. Oke? Nah, untuk hari ini kalian tuh tidak sendiri ya adik-adik. Kalian harus dibantu sama Kamona dan juga Kak Grace. Halo adik-adik, aku Kak Grace. Nah, adik-adik sekarang siap untuk beribadah kan? Kalian semangat bangkit berdiri karena kita mau nyanyi lagu Daki-Daki Gunungnya. Kita mau nyanyi pakai gerakan ya. Semangat! Daki-daki gunung yang tinggi.
dayung, dayung, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku terbang, selang-selang dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Kanan kau ada, di bawah kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, karena kau Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mau memasuki ibadah kita. Sekarang Kak Beatrice mau ajak adik-adik nih satu buah lagu lagi, Kasih Lemah Lembut. Adik-adik ikut nyanyi sama-sama di rumah ya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, mari kita ambil Alkitab kita dan kita akan membaca nats epistel untuk minggu hari ini yang dibacakan dan yang dibawakan oleh guru-guru kita sekolah minggu. Adik-adik sekarang siapin Alkitabnya ya. Karena kita mau baca epistel. Epistel minggu ini diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 8. Kak Beatrice bacain, adik-adik ikutin dari rumah ya. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang ke dekat-dekat. Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Ayat 8, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Demikianlah firman Tuhan. Syukur
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Inak Pendeta Gentina. Adik-adik, ambil sikap berdoa, siapkan Alkitabnya. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian dulu ya. Aku ingin dengar cerita. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Dialah yang memelihara hatimu juga pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita hari ini yang menjadi nas khotbah yaitu dari kitab Kejadian pasal 50 yang dimulai dari ayat 15 hingga ayat 21. Mari kita baca isi firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, banyak hal yang menimpa Yusuf yang ada di luar kendalinya. Dia diceburkan ke sumur, dia dijual sebagai budak, dia dijebloskan ke penjara, dan akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Semuanya itu di luar kemauan Yusuf sendiri. Yusuf mengalami banyak hal buruk
sebelum akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Namun, tak satu pun dari semua itu menentukan diri Yusuf sebagai manusia. Hal yang menentukan diri Yusuf sebagai manusia adalah sikap Yusuf terhadap apa yang terjadi. Jika dia mau, dia bisa membalas kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi dia memilih memaknai positif semua yang terjadi yang menimpanya. Dan Yusuf memilih tetap mengasihi saudara-saudaranya. Sikap yang Yusuf ambil itulah yang menentukan siapa Yusuf sebenarnya. Adik-adik sekolah minggu, seperti Yusuf, kita banyak tak bisa mengendalikan hal yang menimpa diri kita sendiri. Banyak hal terjadi di luar kemauan maupun di luar kendali kita. Kita tak selalu bisa memilih atau mengontrol peristiwa yang menimpa, tetapi kita selalu punya peluang untuk mengontrol dan memilih sikap kita sendiri. Ketika hal buruk terjadi, kita selalu punya peluang untuk menentukan sikap kita atas apa yang terjadi. Marah atau rela menerima, mendendam atau tulus mengampuni, menjauhkan diri atau merangkul, memelihara trauma yang sudah timbul atau berusaha move on. Adik-adik sekolah minggu, peristiwa dalam hidup memang bisa mempengaruhi kita. Tetapi pada akhirnya sikap kita atas peristiwa itulah yang menentukan diri kita sebagai manusia, yaitu menjadi manusia yang diperbudak oleh dorongan negatif yang bisa merusak hidup kita, atau menjadi manusia yang menjunjung tinggi keutamaan hidup kita, yang mana itu yaitu tetap mengasihi dan mengampuni saudara-saudara kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan yang sudah kami terima. Berkati ya Tuhan firman-Mu itu, berkati juga kami untuk melakukannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami supaya kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang selalu mengasihi, selalu mengampuni kesalahan orang-orang, saudara-saudara kami, yang kami tetap mengasihi mereka, supaya kami selalu menjunjung tinggi hidup kami sebagai hidup orang percaya di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, dan jadikan kami anak-anak sekolah minggu menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang aku mau belajar memaafkan. Adik-adik, Kak Beatrice berharap adik-adik di rumah mau ya belajar mengampuni, memaafkan. Oke? Dimulai dari rumah, maafin kakaknya, maafin adiknya, minta maaf ke orang tua, memaafkan orang tua. Oke? Nah, kita udah di penghujung ibadah ini. Sebelum kita tutup ibadah ini, Kak Beatrice mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Mengampuni.
bagaimana Tuhan selalu mau mengampuni umatnya. Disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oke, adik-adik, untuk persembahan minggu ini, adik-adik dapat men-scan barcode yang ada di sini. Atau dapat mengirim lewat nomor rekening yang juga tertera ya. Adik-adik juga boleh menitipkan uang persembahan kepada Sintua Wilayah dengan menulis pesan persembahan anak sekolah minggu. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Sehat selalu ya. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Salam sehat buat kita semuanya. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Kebonjeruk, khususnya dari kelas kecil
Nah, kali ini Kak Grace akan mengajak kalian semua untuk berkreativitas. Siapa nih yang udah gak sabar adik-adik? Nah, jadi kan tadi adik-adik sudah mendengarkan khotbah tentang adik-adik harus selalu memaafkan jika ada teman-teman adik-adik yang berbuat salah nih, atau kakaknya ada yang berbuat salah nih. Adik-adik harus selalu maafkan ya. Nah, kali ini Kak Grace akan mengajak kalian semua untuk berkreativitas nih. Nah, kali ini kreativitasnya gampang banget kok, nggak susah. Nah, Kak Grace meminta tolong nih buat Inang, Amang, dan juga kakak-kakak semua untuk merekam video adik-adik dan menanyakan mereka 3 buah pertanyaan yang Kak Grace kasih ya. Nah, jadi Inang, Amang, kakak semua bisa memperhatikannya ya. Oke, dan nanti adik-adik bisa menjawab nih pertanyaan yang diberikan oleh mamanya atau papanya atau kakaknya. Nah, jadi pertanyaan pertama, jika ada teman atau seseorang yang berbuat salah pada adik-adik, apakah adik-adik akan memaafkannya? Yang kedua, jika iya, apakah alasannya? Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, berikan contoh perbuatan adik-adik tentang memaafkan. Nah, boleh bebas, yang penting yang pernah adik-adik alami aja ya. Oke, jadi segitu aja kreativitas pada kali ini untuk adik-adik kelas kecil. Gampang kan? Nah, semangat terus adik-adik. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk adik-adik yang kelas besar, hari ini kreativitas kita adalah kakak mau ajak adik-adik membuat video yang nanti dibantu sama mama atau papa untuk merekam ya. Nah, kan tadi firmannya tentang mengampuni. Nah, sekarang kamu mau ajak adik-adik nih membuat video sambil menjawab pertanyaan yang ada setelah Kamona berbicara ya. Nanti akan di-share videonya atau pertanyaan-pertanyaannya. Oke, siap adik-adik? Pokoknya jawabannya harus jujur ya. Nanti yang sudah selesai membuat videonya boleh nanti diedit atau adik-adik membuat hiasannya atau apa, nanti boleh kirim ke guru kelas masing-masing. Dan jangan lupa Kamona dan kakak-kakak kelas besar yang lainnya akan memberikan penilaian video yang paling seru, dan nanti semua video yang terkumpul akan kita satukan dan dibuat video yang menarik. Oke adik-adik, kakak tunggu ya kreativitasnya ya. Selamat hari Minggu.